Oke, aku mau mulai dari IHSG dulu seperti biasanya. Dan hari ini hari Jumat, weekend. Biasa kalau Jumat agak-agak sepi, terus tak kasih musik sekalian biar kalian ngantuk-ngantuk. Biar kalian makin ngantuk-ngantuk ya. Oke, aku mulai dari IHSG ya. Oh, sekarang di Jakarta. Bener gak sih di Ciswan yang dulu di Semarang? Mari kita mulai. Ya, ini IHSG-nya lumayan naiknya, udah lumayan signifikan, udah kena target di bulan November ini. Di bulan November kemarin, November di sini, ini Desember dia udah naik banget. Aku memperkirakan nanti sekitaran, gampang banget sih sebenarnya mau memperkirain IHSG naik atau turun di Desember ini. Ini mentok di 7228 ya. Jadi Desember masih bisa ditutup hijau seperti ini. Januari kemungkinan juga masih bisa hijau, tapi ya monthly-nya kayak gini, kira-kira gini. Jadi Januari itu sekitaran 7230-an. Nah, terus kalau Desember gimana kabarnya IHSG di bulan Desember ini? Ini naiknya dikit terus bisa sideways konsolidasi gitu ya. Jadi nanti naik lagi di bulan Januari. Nah, terus gimana nih kabarnya? Pada nanyain encok. Lebih ke frozen shoulder sih sebenarnya, encok dikit aja. Oke, terus aku mau bahas saham-saham dari Pak Prayogo Pangestu yang udah nge-hype banget nih ya teman-teman semuanya. Dan aku ada ngepost satu konten di Instagram aku. Ini kayaknya udah mulai pada euforia semua gitu. Jadi aku cuman mau ingetin satu hal aja deh. Kita contrarian aja gitu. Jadi biasa kalau misalkan orang-orang takut, ya kita greedy. Tapi ketika orang-orang greedy di sini berarti udah mulai harus berhati-hati ya. Nah, di sini nih kita bisa pasangin Fibonacci retracement. Sebenarnya Fibonacci retracement itu nunggu pembalikan dari high-nya dulu. Tapi baiklah kita pakai dari chart kecilnya. Chart kecil di sini sudah mulai kelihatan high-nya, yaitu dari ekornya sih sebenarnya. Nah, ini dari chart 1 jaman. Nanti kita lihat supportnya tuh sekitaran 1445 sampai 1550 kalau mau cari retracement-nya ya. Jadi aku sih cenderung wait and see aja kalau udah kondisinya udah setinggi ini. Nah, brand hari ini tuh market cap-nya dia nyalip BCA. Market cap-nya lebih besar dari BCA. Naiknya udah lumayan signifikan dan signifikan banget sih aku bilang sih. Sekitaran 3,87% hari ini. Jadi udah mulai rawan profit taking. BRPT mau kemana? Pada nanyain BRPT mau kemana? Dia bakalan geraknya kayak gini. BRPT zigzag sideways. Perkiraan sideways-nya di 1340 sampai 1550. Di sini aku pakai Fibonacci. Oke, itu diajarkan di workshop Super Trader juga. Dan aku mau bahas untuk saham. Kayaknya telepon dari Bapak Gojek deh, ayah. Suaranya semoga nggak mati ya. Aman nggak sih suaranya? Oke deh, thank you ya. Masih ada di sini. Tadi nge-hang nge-lag karena ada yang nelponin aku. Nomor nggak dikenal lagi, nggak tahu siapa deh. Entah sales kartu kredit atau siapa, nggak ngerti. Semoga udah lancar kali ini. Udah oke kah? Cek ya, aku barusan sambungin ke wifi lagi. Tadi nge-lag di BRPT. Aku udah jelasin tadi. Semoga bisa ikutin. Jadi BRPT-nya kira-kira bakalan sideways kayak gini. Jadi ditunggu aja sideways-nya. Jangan lupa profit taking, teman-teman. Jangan lupa profit taking. Terus aku mau lanjut ke TPIA. Sekarang lancar ya suaranya ya. TPIA juga sama. Aku ambil aja dari ekor atas. Karena kalau ekor atas ini di time frame kecil dia udah jadi high sebenarnya. Dan ini retracementnya di angka berapa, nanti kita expect retracementnya dari 3750 sampai 4720-an. Di sini ini bakalan zigzagnya supportnya di area-area ini. Nah, terus kemudian selain TPIA kita mau lihat juga cuan, ada saham cuan.
Oke. Nah, cuan ini patternnya yang paling berbeda sebenarnya, karena yang lain udah sempat sideways dulu. Dia naik lumayan tinggi gitu. Jadi wait and see juga ya teman-teman ya. Kalau aku sih lebih ngeliat ke BRPT-nya dan juga ke TPIA-nya untuk retracement. Terus PGEO gimana? PGEO ini juga lainnya gimana? PGEO ini geraknya paling lambat, dan di sini yang kemarin kita masuk untuk jangka menengah, kita masih ngehold buat jangka menengah untuk PGEO-nya. Kenapa? Karena kita ngelihat di sini ada dua volume transaksi yang lumayan tinggi di sini ya. Ini agak-agak beda dengan yang lain yang udah naiknya kencang banget. Jadi kita ngelihat di sini ada upside di sini gitu, oke? Terus PGEO, terus apa lagi ya? Petro sekalian, ada yang bilang Petro. Ya. Petronya sama, aku akan pasangin Fibonacci-nya aku naikin di sini. Fibonacci aku naikin di sini. Kita nunggu retracement-nya di mana? Kita nunggu retracement-nya di sekitaran level 6125 sampai 5175. Terus ini ada yang bilang, ayo ijo lo Pak Indra, ngelihat emiten Pak PP Prayogo Pangestu, TAFA semua mental, gimana rasionalisasinya ya? Ngelihat emiten Pak Prayogo Pangestu, TAFA semua mental. Oh, dia ngulang lagi. Gimana rasional? Gak ada yang rasional di pasar saham. Kalau rasional itu namanya bukan pasar saham ya. Jadi sebenarnya secara fundamental ada yang bagus juga kok, ada yang bagus juga. Aku ngelihatnya di sini rotasi sektoral aja gitu, dan memang grupnya lagi jalan, memang lagi aktif gitu. Nah terus kalau secara FA nggak bisa dilihat, nggak bisa dipredik, nggak bisa dianalisis, lihat secara teknikal. Nah secara teknikal tuh ngelihatnya gimana caranya? Sebenarnya kalau dibilang nggak bisa dilihat secara teknikal tuh enggak juga. Masalahnya waktu itu breakoutnya tuh cepat banget, naiknya tuh cepat banget, sehingga di sini pertimbangannya bukan teknikal lagi, pertimbangannya lebih ke manajemen resiko. Kalau manajemen resikonya berani, orang-orang yang cenderung berani itu bisa langsung hajar kanan aja gitu. Jadi kayak BRPT tuh di tanggal 6 kan dia naik, langsung naiknya 5%, 10% tuh cepat banget gitu. Bahkan auto reject atas cepat banget. It's not the matter of technical analysis, karena technical analysisnya sama, tetap kelihatan breakout. Nah tapi breakoutnya tuh cepat banget. Jadi mau kejar harga atau enggak gitu. Oke, terus sebentar ya. Aku mau bahas beberapa saham yang menarik, terutama dari sektor finansial dan juga sektor teknologi. Tapi sebelumnya aku mau bahas tentang balance trade Amerika. Jadi balance trade Amerika tuh ada defisit yang lumayan gede. Artinya apa? Di Oktober 2023 ini Amerika tuh defisit perdagangannya sekitar 64,3 miliar. Dia banyakkan impornya daripada ekspornya. Nah, kalau defisitnya terus bertambah, hal ini tuh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika tuh memang lagi melambat, dan ini expected ya dengan adanya kenaikan suku bunga yang waktu itu terus-menerus, dan membuat Bank Sentral Amerika tuh justru masih akan melonggarkan kebijakannya dan tidak menaikkan suku bunga. Jadi bad news is good news here. Banyak yang berpikir bahwa wah pengangguran itu nggak bagus. Tapi ketika klaim tunjangan pengangguran Amerika naik, itu justru malah dianggap bagus. Jadi ketika kita membaca ekonomi, itu banyak sekali faktor yang perlu diperhatikan. Nah, kenapa pengangguran Amerika naik, tunjangan penganggurannya itu naik tipis? Itu dianggap bagus karena dianggap uang beredar di masyarakat bakalan masih sedikit atau masih berkurang. Dengan demikian inflasi juga masih tertekan, masih sedikit, sehingga The Fed juga tidak akan menaikkan suku bunga lagi. Kira-kira kayak gitu. Nah, itu dari Amerika. Dan efeknya apa ke Indonesia? Efeknya ini, kalau suku bunga The Fed itu melandai dan selisih dengan BI rate cukup besar, maka rupiah itu akan semakin terapresiasi atau rupiah bisa menguat, dan itu merupakan satu hal yang sangat bagus sekali. Nah, sebelum aku lanjutin bahas untuk saham-saham yang lain, dan di sini tadi ada request untuk bahas saham dari sektor farmasi juga, aku mau bahas tentang US dollar dan juga cadangan devisa Indonesia. USD dibandingkan dengan rupiah itu gimana? Cadangan devisa Indonesia
ini naik jadi 138,1 miliar di November 2023. Dan ini merupakan satu hal yang sangat bagus sekali buat Indonesia. Yuk kita lihat sekarang kalau USD-nya dibandingkan Indonesia tuh gimana. Nah, ini gambar beberapa hari yang lalu menunjukkan bahwa USD itu berpotensi untuk melemah dibandingkan dengan IDR. Nah, kalau kita perhatikan ini USD-nya tuh udah mulai sideways. Ini naik loh, tapi naiknya ini udah dikasih gambar kayak gini. Ini intinya bakalan sideways aja, nggak bakalan naik sampai yang gimana-gimana gitu. Terus IKK, Indeks Keyakinan Konsumen Indonesia ini turun 123,6. Nah, ini artinya sebenarnya inflasi di Indonesia itu agak-agak melambat juga sama seperti di Amerika ya. Jadi karena di Indonesia waktu itu sempat ada naikin suku bunga juga. Terus kita lihat saat ini ekonomi juga masih cukup slow down di Indonesia, agak melambat di Indonesia dengan adanya kenaikan harga-harga komoditas seperti contohnya harga beras. Jadi sektor consumer good masih agak lambat meskipun hari ini ada tanda positif di ICBP. Banyak banget yang nanyain GoTo. Sebenarnya aku pengen bahas saham-saham yang lainnya, tapi aku mau bahas dulu ya GoTo. Aku bahas abis ini ya. Info dikit tentang brand. Tadi aku udah bahas brand yang dia kapitalisasi marketnya nyalip BCA. Terus ada info brand ini dia nggak akuisisi Archie. Jadi belakangan ini berhembus rumor bahwa brand itu akan akuisisi Archie, tapi belum terkonfirmasi. Dan sekarang mereka mengkonfirmasi mereka nggak akuisisi Archie. Mereka tuh memang saat ini lagi exploring untuk akuisisi mungkin perusahaan lain untuk ada pengembangan usaha ke perusahaan EBT, energi baru terbarukan. Tapi mereka membantah mengakuisisi Archie gitu. Jadi melalui anak usahanya Star Energy Group Holdings, brand ini mereka lagi explore untuk panas bumi di dua area, yaitu di Hamiding dan juga Sekincau Selatan atau di Lampung. Yuk kita lihat. Sekarang kita lihat GoTo karena GoTo banyak yang nanya. Ya, GoTo-nya hari ini mantul, kemarin juga udah diinfoin dia masuk ke watchlist untuk swing trading. Tapi kita tadi Mtrade ada nitip sendalnya di Arto ya, karena patternnya mirip banget di sini. Dan di sini Arto ini ada satu pattern seperti flag gitu, ada pantulan, tapi pantulannya kita nggak expect terlalu tinggi. Pantulannya sekitaran di sini aja gitu. Nah terus Fanny RS nanya window dressing gimana? Window dressing sudah terjadi sejak bulan November kemarin. Jadi sejak 2 November kemarin window dressing. Sekarang ini kita lagi window dressing dan sudah hampir di akhir window dressing. Jadi window dressingnya mungkin nggak terlalu berasa gitu. Berasanya di saham-saham Pak Prayogo Pangestu. Sebenarnya itu bukan window dressing sih, itu memang lagi grupnya yang lagi mau jalan aja. Aku mau review ada satu emiten perusahaan pembiayaan investasi yaitu Cevin Clipan Finance. Clipan Finance ini secara likuiditasnya memang dan volatility-nya agak-agak lumayan nih, lumayan volatile gitu. Tapi kita ngelihat Clipan Finance ini mulai ada tanda-tanda akumulasi di sini. Risiko masih cukup tinggi dari volatilitasnya. Cevin merupakan perusahaan pembiayaan investasi modal kerja multiguna dan sewa operasi, dan fokus bisnisnya tuh di bidang pembiayaan konsumen otomotif retail, yang mana sebagai penjumbang pendapatan terbesarnya dia gitu. Nah sampai September 2023 ini Cevin berhasil mencatatkan kinerja yang cukup bagus dengan kenaikan laba bersihnya dia itu sekitaran 800%, 845,55% secara tahunan, jadi 717,5 miliar. Dan peningkatan laba ini didorong karena pendapatan Cevin juga naik 66% gitu. Jadi biaya yang keluar, bebannya dia tuh juga turun 9,9%. Jadi kinerjanya Cevin, bukan Cepin ya, Cevin ini cukup bagus. Dan kita lihat secara teknikal dia juga udah mulai ada tanda reversal. Sebenarnya breakoutnya dikonfirmasi di 535, tapi tadi kita nyolong start setelah ada intraday trading, tadi ada scalping. Sebenarnya I'm not doing scalping gitu ya, tapi ada beberapa yang minta ya kita penuhin. Ini jangka menengah juga kita tadi infoin untuk Cevin di sini. Disclaimer ya, gengs. Dan ini di Mtrade kita kasih tahu exitnya tuh secara real time. Jadi kalau yang di IG live malam kadang-kadang dibahas, kadang enggak, kadang jualan dikasih tahu, kadang nggak dikasih tahu. Jadi be very careful untuk teman-teman.
yang masih pemula. Yuk kita lihat sekarang untuk saham-saham yang kaitannya dengan sektor perbankan digital. Perbankan digital ini gimana kabarnya? Perbankan digital tadi Arto aku udah bahas. Nah sekarang kita ngelihat BBYB kalau kayak gini mungkin kelihatannya cuman kelihatan satu pattern kayak pennant ataupun flag aja. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat secara lebih gedenya lagi, ini kelihatan banget bahwa ini tadinya tuh downtrend banget dan sekarang mulai ada reversal dan dia lagi dalam pembentukan pattern inverse head and shoulders. Jadi bukan cuman pattern flag aja, tapi dia ada potensi untuk reverse head and shoulders. Mari kita lihat di sini. Ya, ini neckline. Ini neckline ya, nanti kalau misalkan dia naik lagi sampai ke level 390 400-an, ini bakalan berpotensi untuk menguat. Oke, terus ya ini BBYB, terus kita ngelihat ada agro, kok gerah ya? agro wait and see juga, aku lebih suka di BBYB-nya. Terus kita lihat BBHI. Aduh kepencet. BBHI disupport juga, tapi ini likuiditasnya kecil banget. Ini lebih cocok buat yang kalau trading tuh modalnya lebih kecil sih, pas banget disupport dia sebenarnya. Aku nge-review, kita melihat bahwa saham-saham dari sektor batubara dan juga energi itu bukan cuma batu bara, komoditas energi ada oil and gas juga. Ini potensi ada reversal karena kita ngelihat harga batu baranya udah reverse. Ya ini harga batu bara udah naik selama beberapa hari terakhir, tapi harga saham batu baranya belum naik. Dan kita ngelihat harga minyak juga udah mulai ada tanda-tanda sedikit reversal. Harga saham minyak belum naik, jadi kita lagi nge-watch untuk beberapa saham batu bara. Ya, sekarang masih sideways aja, namanya juga watchlist. Potensinya mungkin next week nih. Kita ngelihat di sini. Ini yang banyak terlupakan, sekarang belum, tapi kita watch next week ada kemungkinan terdampak positif dari kenaikan harga batu bara. Hari ini tadi UNTR udah reverse, tapi kita nggak beli dan nggak nitip sendal juga. Demikian pula dengan ITMG karena kita mau dia biarin dia naik pun ya biarin, nggak apa-apa, biar dia membentuk satu pattern reverse dulu. Nah yang kita perhatikan bakalan ada pantulan tuh dari sektor metals ya. Ini MDKA dia lagi kena support, terus kemudian kita ngelihat Antam juga lagi di area support juga. Halo Janto ya. Antamnya ini ada pattern apa nih, candle bullish harami ya, jadi ini ada satu tanda yang lumayan menarik di sini. Terus Bumi gimana Bumi? Eric Corlando nanya Bumi gimana kabarnya? Masih turun aja sih, belum. Kalau Bumi kita malah ngelihat yang ada tanda pas di support itu, dekat-dekat support di sini mungkin bisa mantul. Ini ada BRMS gitu. Gentleman jadi trauma sama harapan pattern reverse head and shoulders, inverse kali ya, inverse head and shoulders. Banyak yang fail belakangan ini. Buka SMRA do it, apalagi ya kata gentleman. Yuk kita lihat yuk, buka SMRA do it, mari kita lihat yuk. Nggak perlu trauma sih sebenarnya. Market is just market aja gitu. Kalau memang false patternnya ya udah, yang berhasil juga banyak gitu ya. Jadi memang belum waktunya aja. Ya udah nggak apa-apa, kan namanya juga analisis, gak ada yang 100% pasti gitu. Ini breakdown di sini SMRA kalau buat trading memang kena cut loss kemarin ya. Jadi exit, ini wait and see dulu. Untuk investornya masih nge-hold terus. Kemudian ini aku ngejawab pertanyaan gentleman 1. Bukalapak kayaknya belum deh, dia belum confirm head and shoulders-nya, dia belum breakout head and shoulders-nya, jadi masih sideways di bawah terus. Dan ya Bukalapak kalau secara fundamental agak-agak kurang juga ya. Yuk kita lihat yuk, ada dia bilang ada Doit juga. Doit
Nggak juga, ini inverse head and shoulders-nya belum confirm. Confirm itu kapan? Confirm itu ketika dia udah breakout. Nah, jadi dari 3 saham yang dimention tadi yang confirm breakout terus false breakout sebenarnya cuma SMRA doang gitu. Oke, terus tadi brand aku udah bahas di awal, brand BRPT dan kawan-kawan aku udah bahas di awal, mau diulang lagi toh? Apa nggak bosen? Aku coba bahas Bu Caroline, thank you. ITMG tadi udah dibahas juga, yuk aku bahas Harum ya. Jadi banyak saham sektor komoditas yang lama kita udah nggak bahas nih, contohnya kayak Harum. Jadi oil udah mulai reverse, kan tadi aku ada mention oil ya, oilnya udah mulai reverse kayak gini. Bisa di watch kayak Medco dan Elsa ini bisa di watch, tapi Entred belum beli, belum ada rekomendasi beli karena tren turunnya tuh kuat banget, dan kita masih ada pilihan saham dari sektor lain yang lebih bagus kayak yang aku mention tadi, kayak yang aku mention sebelumnya tadi ya. Nah, bentar, Elsa-nya nggak bisa muncul, Elsa-nya juga belum. Harum, kita lihat Harum di mana kabarnya dari metals dan batu baranya. Ini juga ada muntup-muntup kayak gini. Ini patternnya mirip banget dengan pattern saham apa tadi ya? Ada Medco di sini. Jadi wait and see dulu. Perkiraan bakalan sideways gini. Nah, kalau misalkan dia beneran bagus nih, rotasi sektoral ke sektor komoditas, ini bisa jadi watchlist untuk pekan ke-2, pekan ke-3 Desember yang udah mau tutup tahun, akhir tahun ini. Jadi mungkin sektor yang udah naik tinggi, contohnya kayak saham-saham dari Pak Prayogo Pangestu, aku bahas ulang BRPT karena masih banyak yang nanya juga ya, dia bakalan istirahat dulu sebentar, kita tungguin retracementnya aja. Oke, PTBA tadi udah dibahas, Sulistiani. ESA banyak yang nanya ESA, tadi aku ada bahas beberapa saham yang bagus di awal. Secara teknikal, aku mulai ditanya jawab sekarang ya. ADMR-nya cakep. Ya, Mtrade udah ada dari 27 November kemarin dan kita tinggal ngehold aja buat jangka menengahnya. Jangka menengah itu kalau cuan itu quiet kadang-kadang, jadi udah naik tapi nggak berasa, nggak ngikut dengan keramaian gitu, jadi pelan-pelan. Nah, ini ADMR hari ini breakout ya, dan sunyi senyap, cuman naiknya 4,98%, tapi ini Mtrade udah ada beberapa hari yang lalu. Dan patternnya gimana ADMR ini, dia bakalan sideways dikit di 1345, bisa naik sampai sekitaran 1540-an. Disclaimer juga di sini perjalanan naiknya juga nggak akan langsung, ADMR nggak akan langsung cepat gitu. Oke, terus tadi aku mau bahas saham apa ya, kok jadi lupa ngejawab pertanyaan macem-macem. Oh iya, Pani. Patternnya Pani ini sebenarnya menarik sih, dia menarik patternnya. Ya, tadi Mtrade ada scalping di sini dan volumenya lumayan gede juga pada perdagangan hari ini, sempat ada breakout dikit, balik lagi sideways. Bisa di watch Pani dengan supportnya di 4520. Terus ada satu support lagi sekitaran 4300 atau 4290-an. Ya, di sini. Jadi selama dia nggak breakdown dari 4290 atau 4300 masih oke. Sideways adalah masa pertarungan bull and bear, 50-50 kekuatannya. Kira-kira bakalan lebih kuat bear atau bullnya, kita nggak tahu selama belum ada konfirmasi breakout atau breakdown. Aduh, maksa dong, tolong dicekin lebih kuat mana bull atau bear-nya. Dilihat dari volume transaksi seperti ini kelihatan lebih kuat bull-nya sebenarnya daripada bear-nya. Tapi sekali lagi tetap harus menunggu breakout atau breakdown kayak gitu. Sudarmanto bilang IHSG gimana, kayaknya udah mau jatuh. Aku sih setuju sama kamu ya.
sebenarnya bukan mau jatuh, mau normalize, naiknya udah lumayan tinggi, lumayan signifikan. Dan kalau kita ngelihat kenaikan IHSG itu mesti dilihat sebenarnya drivernya itu saham apa aja sih. Beberapa waktu yang lalu pas naik di 2 November, terus 15 November, 23 November, ini yang naik saham-saham big banks. Karena sentimen suku bunga dan juga inflasi baik suku bunga Amerika maupun suku bunga di Indonesia. Nah, tapi belakangan ini yang ngedorong di sini adalah saham dari satu sektor aja atau satu grup aja, yaitu saham dari grup Pak Prayogo Pangestu, terutama dari brand. Dan juga dari GoTo, Gojek Tokopedia yang secara market cap juga gede. Sehingga kita ngelihat kenaikannya sejak akhir November kemarin sampai saat ini didorong atau digerakkan oleh satu grup tertentu dan juga saham tertentu aja yang tidak ada kaitannya dengan market secara keseluruhan, nggak ada kaitannya dengan view secara keseluruhan gitu. Mungkin lebih ke sentimen perusahaan tersebut. Nah, jadi kalau dua saham tersebut, dua industri itu udah mulai slow down, pastinya juga akan koreksi. Brand kemana? Brand bakalan ada sedikit koreksi pekan depan ya, jadi ada retracement, jadi expected IHSG bisa turun. Kalau GoTo tadi malah kita ngelihat patternnya cukup bagus, tapi meskipun bagus dia juga akan ada sideways-nya, sehingga ekspektasi pekan depan IHSG bakalan sideways. Adaro gimana? Banyak nih. Lucunya dia ngomong, emang boleh brand ngalahin BBCA? Emang boleh? Siapa nih? Sahabat investor. Oke, banyak yang nanyain Adaro. Masih sideways aja, tapi tadi saya sempat ada bahas sektor batubara. Batubara itu lagi mulai ada pergerakan, harga sahamnya mulai naik. Terus kemudian sekarang kita ngelihat harga oil juga tadi muntup-muntup naik dikit, belum signifikan. Kita ngelihatnya harga saham oil kayak Medco, terus tadi ada Harum juga. Harum itu ada batu bara, ada nikelnya juga, dia udah mulai naik dikit. Yang paling menarik dari saham-saham komoditas ini saat ini adalah Antam secara teknikal. Wait and see dulu ya, kita belum tradingin itu. Jadi nanti akan dikasih tahu secara real time. Rerahar, lucu komenmu. Digerakkan bandar tertentu, bisa jadi. Ayo Ijo, Miss Kemenkeu nambah utang denominasi dolar yang bikin cadef naik, itu sehatkah? Selama masih bisa ngebiayain sekitaran 6,1 bulan pembayaran utang luar negeri dan juga impor, masih oke. Oke, terus GJTL gimana? Banyak yang nanya GJTL, katanya Om Lo punya nih, mau ikut-ikut gitu. Om Lo kalau beli GJTL atau saham apapun dia beli dan akan diem lama. Nah, kamu siap nggak beli dan diem lama? Di sini kemarin ada lonjakan likuiditas cukup besar, abis itu besoknya ada bantingan. Di sini bakalan sideways. Patternnya sih sebenarnya menarik ya, pattern breakout sideways gitu. Cuman di sini lonjakan likuiditasnya tuh agak-agak kurang aman buat pemula. Dari yang kering tiba-tiba tinggi, terus jadi kering lagi saat ini. Sebenarnya problemnya bukan di teknikalnya, tapi lebih ke likuiditasnya. Guys, BRPT udah dibahas belum? Udah. Masih bisa naik sedikit aja dan bakalan bisa retrace. Retrace-nya tadi sampai ke level berapa? Tadi aku ada sebut juga di awal. Terus Akses, Sido muncul dan Excel banyak ditanyain juga, tapi aku akan bahas pegas dulu pertanyaan Yuanda Wijaya karena masih ada kaitannya dengan sektor batubara, oil and gas, energi yang tadi aku sempat bilang energinya ada tanda-tanda reversal. Nah, pegas ini belum, dia beda sama batubara dan juga Harum tadi ya. Nah, ini di Pegas pasangin aja sebenarnya batas di level 1150 atas dan di bawah itu 1100. Di atas 1150 dia bakalan jadi bullish, di bawah 1100 dia bakalan jadi bearish ya. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum aku lanjutkan, aku mau infoin kalian untuk ini besok Sabtu ada seminar cuantastik Santa Claus Rally 9 Desember. Ini bisa ikut gratis di mtrade.id/cuantastik dengan kode 9DES. Dan bisa juga teman-teman, ini aku akan langsung cepat aja, buat teman-teman yang masih pemula pengen belajar long term investing, bisa ke mvest.id/start, kode promonya VEST 100 VEST 100 ya.
Bentar. Oke. TPIA udah tak bahas tadi, udah tak bahas TPIA-nya. Ya, belajar yang contastik dulu aja, gratis besok. Oke, terus aku mau bahas BBNI karena tadi ada yang nanya BBNI gitu. Ada apa nih dengan BBNI? Kok jatuhnya lumayan signifikan padahal kemarin udah ngebentuk pattern cup and handle-nya failed, jadi belum sempat membentuk sempurna. Kalau sempurna dia breakout naik dari 5350. Normal aja sih dia ketinggian naiknya, jadi normalize aja BBNI, nggak ada yang signifikan. Sido banyak yang nanyain juga, Sidonya beberapa hari yang lalu itu breakout dan ini turunnya tuh normal dan retracementnya atau pullbacknya very beautiful pullback saat ini. Masih normal pullback, jadi ya yang mau ngehold untuk kelamaan boleh, yang mau nunggu buat swing trading juga boleh. Bedanya saya share di IG live dengan di morning briefing apa sih? Kalau morning briefing lebih detail pastinya. Oke, aku mau bahas BBCA-nya nggak ada yang signifikan lagi, sideways aja. INKP tadi breakdown INKP-nya. Ya. Di sini. Ini supportnya. Ini INKP, dia breakdown. Jadi tradernya exit dulu, investor masih oke. Investornya masih oke, malah makin bagus, murah. Brand udah dibahas tadi. Gosko yuk, Gosko ada kaitannya juga dengan saham-saham Pak Prayogo Pangestu. Ini biasanya buat trading cepat aja, buat scalping aja, sama kayak saham-saham Pak Prayogo Pangestu lainnya. Di sini udah mulai rawan retracement. Aku lihat dia kalau naik bisa sampai sekitaran level 171. Jika dia naik sampai level 171, maka retracementnya expected sekitaran 137 sampai 115 di sini. 115 sampai 137. Ya, jadi dia ada potensi bisa naik dikit gini, twing gitu. Terus kemudian dia akan turun lagi. Next week kemungkinan besar untuk saham-saham Pak Prayogo Pangestu bakalan ada retracement semuanya. Oke, jangan lupa join seminar Santa Claus Rally besok di mtrade.id/cuantastik dengan kode cuan 09. Sementara itu pada tanggal 16 Desember itu akan ada MV Start. Kode promonya aku kasih di story aja ya buat bisa ngikut gratis. Jadi kepoin story aku ya. Oke, Excel. Eric Corlando minta Excel. Oke, aku bahas Excelnya. PGEO udah aku bahas, basically saham-saham Pak Prayogo Pangestu udah aku bahas tadi di depan. Excel dia di area support 2030-an ini kita bisa watch. Lumayan kuat support ini, dia ketahan berkali-kali 1, 2, 3, 4, 5. Lumayan ya, 5 kali. Terus Akses gimana kabarnya? Lumayan baik juga nih yang nanyain Akses. Ya, jadi Akses kemarin last week kita ada bahas Akses ini bakalan patternnya jadi kayak INKP, TKIM. Jadi ini kalau dia turun normal bisa sampai sekitaran 640 atau 630-an di sini. Bisa sampai sini 640 630-an. Jadi kalau mau trading wait and see dulu ya. Jangan masuk dulu gitu. BBYB udah aku bahas, patternnya menarik, bagus BBYB. Jadi dia ada potensi membentuk inverse head and shoulders, ada potensi membentuk flag juga, wait and see dulu saat ini. Temanya untuk next week gimana? Next week nunggu saham-saham Pak Prayogo Pangestu itu kalau retracement kemungkinan hari Selasa atau Rabu. Terus perbankan digital bisa mulai aktif lagi. Terus kita mulai nge-watch sektor energi. Energinya ada batu bara dan juga oil and metals.
metals bukan energi tapi komoditi yang biasanya relate banget dengan sektor batu bara dan juga sektor oil and gas. Kecuali gas ya, gasnya belum jalan. Jadi next week batu bara, metals dan juga oil bisa dilihat gitu. PGO udah aku bahas tadi. Tadi aku ada bahas juga tentang Cevin. Jadi teman-teman yang belum dapat mungkin di watch dulu, wait and see dulu aja ya. Herman Selibel berarti Senin naik lagi ya Miss BRPT ya. Udah tinggi banget sih Senin tuh kayak 50-50 naik turunnya, tapi sekitaran Selasa, Rabu dan Kamis ada kemungkinan dia akan lebih besar kemungkinannya retracement turun. Kira-kira itu aja yang aku mau bagiin. Semoga bisa bermanfaat dan besok ada seminar Santa Claus Rally. Langsung aja cus ke mtrade.id/cuan plastik dengan kode promo 9DES ya. Salah. Kodenya cuan 09. Semoga bermanfaat. Salam profit.